Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan pembahasan materi yang telah kita lewati bersama. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang kelompok sosial, ya. Sebelum kita membahas mengenai tentang makna daripada kelompok sosial, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat. Yang ketiga, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kemudian mendeskripsikan dinamika kelompok sosial, kemudian memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, itulah tujuan dari pembahasan kali ini. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang ada di dalam masyarakat. Salah satu contoh adalah keluarga. Keluarga adalah salah satu bentuk kelompok sosial di dalam masyarakat yang terkecil. Keluarga itu sendiri terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, apa sih tujuan daripada keluarga itu sendiri? Bahwa tujuan daripada keluarga sendiri itu adalah melahirkan anak-anak kita supaya bisa menjadi dirinya sendiri dan juga bisa beradaptasi, berinteraksi, bersosialisasi. Nah, maka di keluarga inilah menjadi tonggak utama untuk pembentukan karakter seorang anak. Nah, selanjutnya di sini ada dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Hakikat kelompok sosial pada prinsipnya kita ketahui bersama bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Misalnya Bapak ambil contoh, ini adalah anggota pramuka. Nah, tadi dikatakan bahwa pengertian daripada kelompok sosial ada yang hubungan dan saling berinteraksi. Artinya apa? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pola interaksi di sini adalah adanya hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, maka sudah barang tentu di dalam pola interaksi ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, adanya hubungan individu dengan individu. Yang kedua, adanya hubungan individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, adanya hubungan kelompok dengan kelompok. Nah, inilah salah satu bentuk bagaimana kelompok sosial ini bisa terjalin, bisa terwujud dengan sedemikian rupa yang pada akhirnya akan memiliki rasa kebersamaan dan memiliki rasa tujuan yang sama. Nah, ini Bapak mengambil sebuah contoh, ada anggota pramuka. Di dalam pramuka, seperti yang kita ketahui semua, bahwa kita di dalam pramuka itu mempunyai falsafah-falsafah. Artinya di anggota pramuka itu dikenal dengan adanya kebersamaan, gotong royong, ya, adanya keterikatan satu dengan yang lain. Nah, maka disinilah anggota pramuka satu dengan yang lain saling memiliki atau saling melakukan interaksi dan berkomunikasi. Nah, itulah salah satu contoh yang diambil dari pembahasan masalah kelompok sosial. Nah, selanjutnya ini ada syarat-syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto, bahwa beliau mengatakan yang pertama adanya kesadaran sebagai bagian daripada kelompok yang bersangkutan. Ya, artinya apa? Di sini setiap anggota kelompok, ya, memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan itu. Ya, salah satu contoh tadi Bapak katakan dari anggota pramuka, ya. Kemudian organisasi-organisasi yang lain. Contoh di masyarakat banyak sekali organisasi kepemudaan, ada Karang Taruna, ada KNPI dan lain sebagainya. Nah, nampak banyak hal-hal yang perlu kita pahami bersama bahwa di dalam unsur dinamika kelompok usaha ini banyak adanya keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, syarat terjadinya kelompok sosial menurut Surjono Sukanto adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain, ya, dalam kelompok itu. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, adanya hubungan timbal balik. Artinya apa? Bahwa disinilah syarat terjadinya kelompok sosial itu adanya pola interaksi, ya.
Ketika interaksi itu ada, maka akan timbul adanya sebuah komunikasi. Maka Bapak katakan bahwa syarat terjadinya adanya interaksi, maka harus terjadinya adanya komunikasi. Nah, komunikasi itu akan terjalin, akan terjadi, akan terwujud manakala ditunjang oleh 5 unsur. Yang pertama ada komunikan, yang kedua ada komunikator, ada media, ada pesan, dan juga ada efek. Nah, itulah yang menjadi syarat terjadinya komunikasi. Kemudian yang ketiga, bahwa ada suatu faktor pengikat yang memiliki kebersama ya oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Nah, faktor tadi dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Nah, Surjono Sukanto mengatakan di dalam satu kelompok sosial yang ketiga di sini, bahwa di dalam kelompok sosial harus memiliki visi misi yang sama, ya, tujuan yang sama. Ya, maka disinilah akan terwujud adanya sebuah kepentingan yang sama. Artinya bahwa kelompok sosial itu sendiri mempunyai bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Ya, ini sudah jelas sekali, ya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya apa? Di sini sudah bisa kita maknai bahwa tiap anggota kelompok sosial memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Nah, artinya bahwa kembali tadi Bapak katakan dan mencontohkan sebagai kelompok sosial itu adalah kalau di sekolah itu adalah anggota pramuka. Kenapa? Karena di situ memiliki kepentingan yang sama, yaitu apa? Memiliki rasa persaudaraan, ya, karena di dalam pramuka itu tidak bisa membeda-bedakan adanya senior, adanya junior, ya, tidak dibeda-bedakan. Yang adanya kakak dan adik. Itulah yang terjadi di dalam organisasi pramuka. Kemudian yang ketiga, kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu, ya. Jelas bahwa di dalam struktur sosial, ya, di dalam kelompok sosial ini terdiri dari struktur sosial, adanya ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Itu adalah struktur-struktur sosialnya. Kemudian tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda, ya. Jelas kita juga mungkin kalian lebih memahami konsep bagaimana manajerial organisasi, ya, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Apa tugas fungsi ketua, apa tugas fungsi wakil, tugas fungsi sekretaris, bendahara, dan sebagainya, itu jelas akan berbeda. Kemudian yang kelima, kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur para anggota. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam suatu masyarakat, ya, jelas ini memiliki sebuah aturan, karena norma ini setelah pengertiannya adalah aturan, ya. Nah, norma yang perlu kita pahami bersama, dan mungkin kalian sudah belajar mengenai tentang norma, bahwa norma itu yang pertama ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesusilaan, dan norma kesopanan, ya. Nah, inilah antara norma-norma ini saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Nah, jelas di sini setiap masyarakat, setiap kelompok sosial yang ada di masyarakat ini mempunyai karakter atau mempunyai aturan-aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang masyarakat yang lain. Salah satu contohnya kita Bapak ngambil contoh masyarakat adat, ya, Kampung Naga atau Kampung Kuta itu mempunyai adat istiadat tersendiri, ya, berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Oke, lanjut ya. Nah, proses dan faktor pembentuk kelompok sosial, ya. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Ya. Nah, ini sudah berarti itu. Kenapa? Karena manusia ini sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial itu sendiri jelas pasti membutuhkan bantuan orang lain, tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya. Artinya disinilah bahwa kita hidup di masyarakat mempunyai aturan-aturan yang harus dilakukan, harus berkomunikasi, berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini
Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selamanya diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan proses pembelajaran dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu dari negeri kita dan kita bisa kembali ke sekolah untuk bisa bersama-sama belajar di kelas. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.